Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat muslim rahimakumullah. Hari kiamat bukanlah peristiwa yang datang begitu saja tanpa tanda. Ia memiliki pertanda-pertanda besar yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah sebutkan dalam banyak riwayat. Tidak hanya sekadar munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa alaihi salam, atau keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, tetapi juga perubahan-perubahan besar dalam kehidupan manusia yang perlahan membawa dunia menuju kehancuran. Salah satu di antaranya adalah hilangnya beberapa kaum tertentu dari muka bumi. Sebuah fenomena yang seringkali terabaikan dalam pembahasan tanda-tanda akhir zaman. Namun sebelum membahas lebih jauh tentang kaum-kaum tersebut, ada satu hal yang harus dipahami. Dunia ini tidak akan runtuh dalam satu malam. Tidak akan ada kiamat yang datang secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan yang jelas bagi mereka yang mau berpikir dan merenung. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat kecuali setelah kalian melihat 10 tanda-tanda besarnya. Hadis riwayat Muslim. 10 tanda besar itu adalah munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, keluarnya Ya'juj dan Ma'juj, terbitnya matahari dari barat, keluarnya Dabbatul Ard, 3 kali gempa besar yang membelah bumi, di timur, di barat, dan di Jazirah Arab, munculnya kabut yang menyelimuti dunia, api yang menggiring manusia ke tempat berkumpulnya mereka, serta hilangnya iman dari dada sebagian besar manusia. Namun, sebelum semua itu terjadi, ada fase lain yang sering kali diabaikan. Fase di mana beberapa kelompok manusia akan menghilang, lenyap dari sejarah, seperti mereka tidak pernah ada sebelumnya. Mereka bukanlah kaum biasa, melainkan kaum yang memiliki peran dalam skenario akhir zaman, entah sebagai pendukung kebatilan, atau sebagai pelindung kebenaran yang Allah singkirkan, agar tidak mengalami fitnah yang lebih besar. Seiring berjalannya waktu, dunia ini semakin tenggelam dalam kegelapan. Kehancuran moral semakin merajalela, kebatilan menjadi sesuatu yang biasa, dan kebenaran justru dianggap aneh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan umatnya bahwa akan datang suatu zaman di mana yang benar dianggap salah, dan yang salah dianggap benar. Akan datang kepada manusia tahun-tahun penuh dengan tipu daya, pendusta dipercaya, dan orang jujur didustakan. Pengkhianat diberi amanah, dan orang yang amanah dianggap pengkhianat. Pada saat itu, Ruwaibidhoh berbicara. Para sahabat bertanya, siapakah Ruwaibidhoh itu, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, orang bodoh yang berbicara urusan umat. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Majah, dan Al-Hakim. Ketika fase ini terjadi, dunia akan dipenuhi oleh kebodohan. Ilmu akan diangkat, bukan dengan hilangnya kitab-kitab atau dalil-dalil, tetapi dengan wafatnya para ulama yang memegang teguh ilmu itu. Yang tersisa hanyalah orang-orang bodoh yang berbicara tanpa ilmu, memimpin tanpa hikmah, dan menyesatkan banyak manusia ke dalam jalan yang gelap. Salah satu pertanda bahwa dunia semakin mendekati kehancuran adalah berkurangnya jumlah orang-orang syalih di muka bumi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu secara langsung dari manusia, tetapi Dia mencabutnya dengan mewafatkan para ulama. Hingga jika tidak tersisa seorang alim pun, manusia akan mengangkat pemimpin dari orang-orang bodoh, lalu mereka akan ditanya, dan mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka sesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ini adalah tanda pertama bahwa dunia semakin mendekati akhirnya. Ulama yang benar-benar memahami agama akan satu persatu wafat, dan manusia hanya akan tersisa dengan pemimpin-pemimpin yang tidak berilmu. Mereka membuat hukum berdasarkan hawa nafsu, bukan berdasarkan wahyu. Mereka menciptakan aturan berdasarkan logika manusia yang lemah, bukan berdasarkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika para ulama sudah tidak ada, kegelapan semakin kuat, masyarakat menjadi bingung, tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Disinilah fitnah mulai menyelimuti umat manusia, dan disinilah kita akan melihat bagaimana beberapa kaum akan mulai menghilang dari dunia. Allah tidak akan membiarkan suatu kaum tetap hidup jika mereka sudah menolak kebenaran dan membiarkan kemaksiatan merajalela. Dalam sejarah, kita sudah melihat bagaimana Allah menghancurkan kaum-kaum terdahulu yang menentang para nabi mereka. Kaum Ad yang menolak Nabi Hud alaihi salam dihancurkan dengan angin topan yang dahsyat. Kaum Tsamud yang mendustakan Nabi Syalih alaihi salam binasa oleh petir yang menggelegar. Kaum Nabi Luth alaihi salam yang tenggelam dalam perbuatan keji dihancurkan dengan hujan batu dari langit. Sejarah akan berulang. Ketika manusia semakin tenggelam dalam kebatilan,
Allah akan menghapus mereka satu persatu, meninggalkan dunia ini hanya untuk mereka yang masih memiliki keimanan dalam hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mengirimkan angin dari arah Yaman yang lebih lembut daripada sutra. Angin itu tidak akan pernah meninggalkan seorang pun yang di dalam hatinya terdapat keimanan seberat biji sawi, melainkan dia mencabutnya, mewafatkannya." Hadis riwayat Muslim. Dari hadis ini, kita bisa memahami bahwa suatu saat nanti, sebelum kiamat benar-benar terjadi, orang-orang yang masih memiliki iman akan lenyap dari muka bumi. Mereka tidak akan mengalami peristiwa-peristiwa yang lebih mengerikan yang akan datang setelahnya. Di titik ini, manusia akan terbagi menjadi dua golongan. Mereka yang bertahan di atas keimanan dan mereka yang tersesat dalam fitnah. Namun, ada sesuatu yang lebih besar yang akan terjadi. Bukan hanya individu-individu yang tersisa, tetapi ada kaum tertentu yang benar-benar lenyap. Siapakah mereka? Mengapa mereka menghilang? Apakah mereka akan dihapuskan oleh bencana besar? Ataukah mereka akan meninggalkan dunia ini sebelum hari kiamat dengan cara yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya? Sahabat Muslim rahimakumullah, kita akan membahas satu persatu kaum yang dimaksud, bagaimana mereka bisa lenyap dari sejarah tanpa meninggalkan jejak apapun di dunia ini. Yang pertama yaitu kaum pembela kebenaran. Sebelum kiamat benar-benar terjadi, akan ada kaum yang diangkat oleh Allah dari bumi. Mereka adalah kaum yang teguh dalam keimanan, memegang sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak terpengaruh oleh fitnah dunia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Akan senantiasa ada dari umatku sekelompok orang yang menegakkan kebenaran." Dalam hadis lain dengan kata mereka berperang di atas kebenaran. Tidak merugikannya orang yang menghinanya sampai datang hari kiamat, dan mereka tetap dalam keadaan demikian hingga kiamat datang. Hadis riwayat Muslim. Mereka adalah Thaifah Mansyurah, kelompok yang mendapat pertolongan Allah. Dalam banyak riwayat, mereka disebut sebagai pasukan yang tetap berpegang teguh pada kebenaran, meskipun dunia telah dipenuhi oleh kegelapan. Namun, ketika dunia sudah terlalu rusak, Allah akan menyelamatkan mereka dari fitnah yang lebih besar. Caranya, dengan mengambil mereka dari dunia ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian Allah mengirim angin yang lembut yang akan mengambil setiap orang yang memiliki iman dalam hatinya, walaupun hanya seberat biji sawi. Sehingga yang tersisa hanyalah orang-orang jahat yang kembali ke agama nenek moyang mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis lain disebutkan bahwa angin ini akan datang dari arah Syam atau Yaman, bertiup sejuk dan lembut. Namun setiap orang beriman yang menghirupnya akan wafat. Ini adalah cara Allah menyelamatkan mereka dari ujian besar yang datang setelahnya. Maka, kelompok pertama yang akan menghilang sebelum kiamat adalah kaum pembela kebenaran, mereka yang tetap memegang agama dengan teguh, yang pada akhirnya Allah angkat dari dunia ini sebelum datangnya kehancuran total. Yang kedua, yaitu kaum yang terlibat dalam perang akbar. Sebaliknya, ada kaum lain yang akan menghilang dari dunia ini, bukan karena diselamatkan, tetapi karena kehancuran yang mereka sendiri ciptakan. Dalam banyak riwayat, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sebelum kiamat akan ada fitnah-fitnah besar yang memusnahkan sebagian kelompok manusia. Salah satu fitnah terbesar adalah pertempuran dahsyat yang akan terjadi sebelum kemunculan Dajjal. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian akan mengadakan perdamaian dengan bangsa Rum dalam keadaan aman. Lalu, kalian akan berperang bersama mereka melawan satu musuh dari belakang mereka. Lalu, kalian selamat, menang, dan akan mendapatkan harta rampasan perang. Kemudian kalian akan sampai ke sebuah padang rumput yang luas dan berbukit-bukit. Maka berdirilah seorang laki-laki dari kaum Rum, lalu ia mengangkat tanda salib dan berkata, 'Salib telah menang.' Maka datanglah kepadanya seorang laki-laki dari kaum muslimin dan membunuh laki-laki Rum tersebut. Lalu kaum Rum berkhianat dan terjadilah pertempuran besar, di mana mereka akan menghadapi kalian di bawah 80 bendera, dan tiap-tiap bendera terdapat 12.000 tentara." Hadis riwayat Abu Dawud, Ibnu Majah, dan Ahmad. Perang besar ini disebut Al-Malhamah Al-Kubra, pertempuran terbesar antara umat Islam dan bangsa Rum atau Eropa. Dalam perang ini, jutaan manusia akan terbunuh. Sebagian besar kaum yang terlibat dalam perang ini akan musnah dari muka bumi. Dalam riwayat lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan betapa dahsyatnya perang ini. Dari 100 orang yang ikut berperang, hanya satu yang akan selamat. Hadis riwayat Muslim. Mereka yang ikut dalam perang ini akan lenyap,
entah sebagai syuhada atau sebagai kaum yang terhapus oleh fitnah yang mereka sendiri timbulkan. Yang ketiga adalah kaum yang mengikuti Dajjal. Ketika Dajjal muncul, dia akan membawa fitnah terbesar dalam sejarah umat manusia. Dajjal tidak hanya menyesatkan individu-individu, tetapi juga seluruh kaum dan bangsa. Dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa Dajjal akan menguasai dunia selama 3 tahun, 40 hari. 1 hari pertama seperti 1 tahun, 1 hari berikutnya seperti 1 bulan, lalu 1 hari seperti 1 minggu, dan sisanya seperti hari-hari biasa. Dalam waktu singkat ini, dia akan membawa kekacauan ke seluruh dunia. Yang mengerikan, banyak manusia akan mengikutinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Dajjal akan datang kepada suatu kaum dan menyeru mereka. Lalu mereka beriman kepadanya dan mengikuti ajakannya. Maka Dajjal akan memerintahkan langit untuk menurunkan hujan, dan bumi untuk menumbuhkan tanaman, sehingga ternak mereka menjadi gemuk dan banyak susu. Kemudian Dajjal akan datang kepada kaum lain dan menyeru mereka, tetapi mereka menolak ucapannya. Maka mereka menjadi fakir dan kehilangan semua harta mereka. Hadis riwayat Muslim. Kaum yang mengikuti Dajjal akan mendapatkan kenikmatan sesaat, tetapi akhirnya akan binasa bersama pemimpin mereka. Dalam riwayat lain, disebutkan bahwa ketika Nabi Isa alaihi salam turun dan membunuh Dajjal, seluruh pengikutnya akan dihancurkan. Maka, kaum yang menghilang berikutnya adalah mereka yang memilih untuk mengikuti kebatilan. Mereka akan lenyap setelah Dajjal dikalahkan oleh Nabi Isa alaihi salam. Lalu kemudian, kaum yang keempat, yaitu kaum yang terhapus oleh Ya'juj dan Ma'juj. Ketika Ya'juj dan Ma'juj keluar, dunia akan memasuki fase kehancuran total. Mereka adalah kaum yang sangat besar jumlahnya, seperti gelombang yang menyerbu ke seluruh dunia. Dalam Al-Quran, Allah berfirman, hingga apabila tembok Ya'juj dan Ma'juj dibukakan, dilepaskan, dan mereka turun dengan cepat dari seluruh tempat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 96. Dalam hadis lain disebutkan bahwa mereka akan menghancurkan apa saja yang ada di hadapan mereka, meminum seluruh air di bumi, dan tidak ada satu pun yang bisa menghalangi mereka. Banyak kaum yang akan musnah karena keganasan mereka. Kota-kota akan hancur, peradaban akan runtuh, dan manusia yang tidak memiliki perlindungan akan lenyap. Namun akhirnya, Allah akan membinasakan mereka dengan azab yang langsung turun dari langit, menyelamatkan dunia dari kehancuran yang lebih besar. Sahabat Muslim rahimakumullah. Pada akhirnya, semua kaum yang ada di muka bumi akan mengalami takdirnya masing-masing. Sebagian dihapuskan oleh peristiwa besar menjelang kiamat, sebagian lainnya diselamatkan oleh Allah sebagai generasi terakhir yang tetap berpegang teguh pada keimanan. Inilah skenario akhir zaman yang telah banyak disebutkan dalam hadis dan riwayat para ulama. Semua tanda-tanda ini bukan sekadar cerita, melainkan peringatan bagi kita untuk memperbaiki diri sebelum semuanya terlambat. Jadi, bagaimana menurut kalian? Apakah tanda-tanda ini sudah mulai terlihat di zaman kita? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan kisah-kisah Islami penuh hikmah lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.